kesempatan kali ini ada pertanyaan kita dari Saudara Fikran Alamsyah Sondak dari Manado. Pertanyaan sebagai berikut, Ustaz. Saya ingin bertanya, Ustaz, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui atau sudah mentakdirkan kita masuk neraka, lalu untuk apa kita diciptakan? Mohon dijawab, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, pada pikiran. Jadi pikiran dari pikir ya. Jadi mungkin dia banyak berpikir, kan terpikir bagi dia ya pertanyaan ini. Barakallahu fiik ya. Semoga senantiasa menjadi orang yang memiliki pikiran yang positif. Ya, positive thinking. Baik. Nah, pertanyaannya jika Allah telah mengetahui, telah ditentukan ya siapa yang penghuni surga, penghuni neraka ya, maka untuk apa diciptakan? Redaksi yang hampir sama pernah disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan kenapa diciptakan. Para sahabat redaksinya, kenapa kita beramal? Ayu arafu ahlul jannah min ahlin nar. Begitu pertanyaan para sahabat pada Nabi SAW. Karena permasalahan takdir. Nah, karena sebagaimana yang telah disampaikan Nabi kepada mereka, semuanya telah tertulis. Ma minkum min ahadin illa wa qad ulima maq'aduhu. Nah, fil jannati aw fin nar. Tidak seorang pun dari kalian kecuali telah diketahui tempat dia di surga atau neraka. Baik. Berarti ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Nah, ya. Kalau tidak diciptakan, siapa akan menjadi penghuni? Memang tidak ada yang diciptakan. Cuma Allah mengatakan neraka akan dipenuhi dengan manusia dan jin. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi isinya manusia dan jin. Sebagaimana juga surga manusia dan jin juga. Kenapa? Karena jin ada yang beriman. Ya. Sehingga manusia perintahkan beribadah, jin juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, maka yang taat masuk surga. Yang kufur atau yang bermaksiat masuk neraka. Baik. Lalu kata Nabi SAW, kalau semua telah diketahui, nah, atau dalam sebagai redaksi, nah ini, sebagian para sahabat, ya Rasulullah, akhbirna, nah, ana amalu fima jaffat bihil aqlam wa tuyati sub am fima nastaqbil. Kita beramal ini apakah sesuai yang tertulis di lembaran takdir yang telah kering tintanya, yang telah digulung lembaran tersebut, atau nastaqbil, atau sesuatu yang akan datang yang belum tertulis. Bal fima jaffat bil aqlam wa tuyati suhuf. Akan tapi sesuai dengan apa yang telah tertulis, tidak ada yang berubah dan ditambah. Kalau begitu kata para sahabat, afala nattakilu ala kitabina. Jika hanya demikian, tidakkah kita hanya mencukupkan apa yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz? Kata Nabi SAW, la i'malu wa kullun muyassar lima khuliqa lah. Tidak demikian. Beramallah, berbuatlah, masing-masing akan diberi kemudahan, ya, melakukan untuk apa dia diciptakan. Jadi berkemudahan. Kalau orang beramal, diberi kemudahan. Tapi kalau tidak beramal, ya, masuk surga, tapi tidak mau sholat, tidak mau beramal, bersedekah, berinfak, berjihad, dan kemudian zakat, haji, dan seterusnya, tidak masuk surga, ya tidak berkemudahan, karena dia tidak mau beramal. Tapi orang yang beramal, ingin meraih, karena telah jelaskan, jalan kebaikan, jalan kejelekan, fa'alhamaha fujuraha taqwaha, jelaskan, jalan kebaikan dan kejelekan. Nah, ada inaun najdain, dua jalan, maka diberi kekuatan, diberi kita pilihan, jelaskan ya kebaikan,
ini rambu-rambunya, ini kejelekan, ini rambu-rambunya. Hati-hati, waspada. Ikuti. Dia beramal, dimudahkan oleh Allah sehingga sampai pada tujuan akhirnya dia masuk surga. Tapi yang satu tidak mau beramal, mau mengikuti syaitannya atau jiwa yang mengajak pada kejelekan, ya tidak dimudahkan bagi dia, maka terjerumus dalam neraka. Semua itu telah ditakdirkan. Akan tapi kita tidak mengetahui apa yang telah ditakdirkan. Tidak ada yang mengetahui apa yang telah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz tadi, kecuali bila itu terjadi kita jalani. Dan perkara di surga, dunia, surga, akhirat, tidak ada yang mengetahui apakah dia dari penghuni surga atau penghuni neraka. Tapi dia hanya bisa beramal, kan ini tanda-tanda penghuni surga, ini sifat-sifatnya. Makanya satu pernyataan yang begitu zalim, yang sombong, pernyataan kesombongan, yang kesombongan, ya, yang mengklaim bahwa kalau dia ikut kelompok ini, organisasi ini, udah penghuni surga. Kalau dia di luar dari kelompok ini, neraka. Ya, waliyazubillah. Ada lagi mengatakan kalau Anda ikut kelompok ini, golongan ini, Anda dah beli tiket untuk surga. Waliyazubillah. Ada kesombongan apa ini? Ya, ini seorang yang sombong. Dia menjamin satu kelompok dah surga, bagi dia yang lain neraka. Waliyazubillah. Ya, maka kita beramal. Jangan tinggalkan amal, karena itu untuk meraih kebaikan tadi. Maka di sini, ya, keimanan kepada takdir harus menggabungkan dua hal. Mengimani bahwa semua hal itu telah tertulis dalam mahfuz, kemudian harus beramal, menggabungkan antara takdir dan syariat. Mengimani dan melaksanakan. Itu baru benar. Ya, baru benar keimanan pada takdir tadi. Jadi berusaha. Bukan berpangku tangan, berusaha. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Naam. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi yang beramal kebaikan diberi kemudahan. Yang beramal kejelekan, ya, maka diberi kesulitan. Seperti itu. Nah, inilah iman kepada takdir yang harus kita pahami dan harus kita, ya, amalkan. Nah, demikian, wallahu a'lam. Di kesempatan